Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Masih dengan saya Bahana dan ada Fahmi dan juga Pak Nanto. Fahmi katanya sedih ya setelah hasil minor di pekan kelima PSIM Jogja menjamu Borneo harus menyerah 1-3 dari tamunya Borneo FC. Dan lebih menyedihkan lagi itu tim kesayangannya Fahmi, MU juga kalah dibantai oleh Man City. Tambah sedih Fahmi ya Senin ini. Aduh. Ya, langsung saja kita bahas ke Pak Ananto dulu. Saya mau nanya apa sih Pak yang jadi faktor penyebab nih kekalahan PSIM Jogja dari Borneo? Ya, banyak faktor ya, Mas. Ya. Tapi kita melihat dari penampilan kemarin tuh terlihat ya, ada dua yang membedakan sebenarnya. Jadi Borneo ini terlihat sangat siap sekali ya menghadapi laga ini gitu kan. Dan yang kedua kematangan jelas. Terus yang berikutnya kecerdikan. Jadi yang pertama itu kelihatan sekali Borneo ini datang ke Jogja ini itu dengan full tim dan dengan motivasi tinggi. Ya. Bahkan beberapa pemain yang memperkuat U23 itu sudah langsung di Jogja kemarin. Selepas dari Surabaya mereka kumpul langsung di Jogja. Dan kemudian juga presiden klubnya Borneo itu hadir langsung. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Bahkan di pertemuan pemain sebelum pertandingan ini memang Borneo ini menargetkan 3 poin atas PSIM. Jadi memang tidak main-main nih Borneo menghadapi PSIM kemarin. Terus yang kedua masalah kematangan. Kelihatan sekali tim Borneo saat ini sudah lebih matang dibanding musim lalu ya. Musim lalu kan terjadi kayak seperti fluktuasi penampilan dari Borneo. Tapi di musim ini mereka benar-benar sangat siap. Bukti dari 4 pertandingan ini kan mereka sabu bersih semua ya. Terlebih mereka juga diuntungkan dari jeda kompetisi yang cukup lama. Dan sebelumnya mereka juga ada pertandingan tunda yang harus dilakoni ya. Jadi waktu istirahatnya jauh lebih panjang. Terus yang berikutnya masalah kecerdikan. Jadi ini seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Di awal kompetisi ini banyak tim yang masih bertanya-tanya penampilan PSIM, permainan PSIM ini seperti apa. Nah di 4 pertandingan ini sudah mulai terbaca. Dan di pertandingan kelima kemarin Borneo benar-benar sudah paham bagaimana cara PSIM ini bermain. Dan mereka melakukan kontra strategi yang cukup cantik. Mereka tidak ofensif, ya toh? Ya. Tapi mereka cenderung menunggu karena mereka tahu bahwasanya gaya permainannya PSIM ini akan lebih mengandalkan pada penguasaan bola. Ya. Jadi pemain-pemain Borneo ini menunggu agar pemain PSIM ini membuat kesalahan sendiri justru malah. Ya. Terlebih di gol kedua dan ketiga itu sebenarnya kehilangan bola di lini tengah kan sebenarnya itu kan. Kalau gol pertama itu ada faktor dari kehilangan bola, tapi juga faktor kecerdikan pemain-pemain Borneo dan juga ada keraguan-keraguan dari pemain-pemain PSIM untuk menghentikan pemain Borneo ini masuk ke daerah pertahanan mereka gitu. Jadi kelihatan sekali mereka itu ragu-ragu apakah dihentikan atau diblok atau seperti apa. Dan gol pertama ini memang luar biasa. Tendangannya Sikran ini oke ya. Dan itulah yang membuat pertandingan itu berubah sebenarnya. Dan gol ini muncul di pertengahan babak pertama ya. Menit 27. Nah, kelemahan PSIM ini dari 5 pertandingan kemarin dari statistik. PSIM ini baru bisa mencetak gol itu di sepertiga akhir Babak 2 kali 45 menit. Jadi di atas menit ke-70. Ya. Itu dari semua pertandingan itu rata-rata golnya PSIM ini lahir di situ. Ya. Intinya di awal-awal pertandingan mereka itu jarang sekali untuk mencetak gol ya. Mungkin kan baru positioning dan sebagainya itu. Nah ini
menjadi warning keras bagi PSIM, karena tim-tim yang punya kemapanan, kematangan seperti Borneo dan pengalaman juga ini sudah bisa menganalisis permainan dari PSIM. Jadi terlihat sekali kemarin dua faktor itu yang membuat PSIM ini nggak bisa bergerak banyak gitu kan. Meskipun ada gol dari Anton Vase ya, tapi cukup terlambat gitu kan. Cukup terlambat, dan yang harus kita lihat lagi juga banyak keputusan-keputusan dari individual pemain ini yang masih salah mengambil keputusan itu. Apakah bola ini segera dipasing ke depan atau tarik kembali, atau harus segera keeping lagi, di ball position lagi. Ini kelihatannya masih banyak yang belum bisa mengambil timing atau keputusan waktu yang tepat untuk menggulirkan bola, Pak. Ya, akhirnya ini dihukum oleh penampilan efektif dari Borneo. Jadi ya itu tadi mungkin yang bisa kita lihat dalam pertandingan kemarin. Kelihatan sekali kematangan dan kemapanan ini masih menjadi problem dari PSIM. Dan musuh yang dihadapinya ini tim yang benar-benar siap dalam segala hal gitu, dari materi pemain dan sebagainya. Kelihatan sekali kemarin Borneo mungkin nyaris di 60 menit ya, Mia. Itu mereka masih menunggu terus gitu. Menunggu sambil mencari celah atau mencari kesalahan dari pemain PSIM untuk kehilangan bola. Dan akhirnya memang ya PSIM kemarin dihukum oleh gol-gol counter attack itu sebenarnya kan. Betul. Nah, ini yang nanti mungkin akan lagi harus dibenahi juga oleh tim pelatih gitu kan. Mungkin itu, Pak. Ya, saya melihat sama kayak laga antara Malut sama PSIM juga ya. Gimana? Yang cerdik, yang unggul. Lawan Malut kan seperti itu kasusnya. PSIM main cerdik, dia cukup disiplin, bertahan, akhirnya bisa membalikkan dua gol. Nah, dari hasil kemarin apa yang dikatakan oleh Van Gastel setelah pertandingan, Mi? Secara garis besar Pak Anand tadi sempat menyinggung sedikit soal bagaimana individu atau para pemain bereaksi terhadap momen-momen yang ada di lapangan, karena itu kan sangat berpengaruh ya sepersekian detik mereka ngambil keputusan seperti apa. Van Gastel menyoroti anak asuhnya itu terlalu banyak mendelay bola, terus pengambilan keputusannya. Ya kalau bisa dimention beberapa pemain seperti dari Corve, Fahri Zainuddin, itu Corve sih terutama, dia sebagai winger kan harusnya lebih eksplosif, entah buka ruang atau mengirimkan umpan ke striker kan, tapi kemarin tuh belum terlihat perannya, signifikansinya. Terus Fahri Zainuddin itu juga beberapa kali out of position. Terus yang disayangkan JP itu sih eksekusi peluangnya kurang klinis, terus pengambilan keputusannya ketika misalnya sudah di tengah lapangan antara jarak pemainnya terlalu jauh atau nggak ada pemain yang mendekat, akhirnya bola di back pass lagi ke belakang. Itu terlalu sering diulangi dan Borneo memanfaatkan kesalahan minornya PSIM dengan sangat efektif. JP itu mengakui bahwa efektivitas Borneo itu sangat bagus, walaupun secara statistik kemarin tuh PSIM melakukan tendangan atau percobaan tendangan ya lebih tepatnya itu lebih banyak dari Borneo, tapi on targetnya lebih banyak Borneo sendiri karena mereka ya itu tadi ya efektif. Beberapa on targetnya aku mencatat tuh gol Sihran menit ke-27 itu shoot on target pertama Borneo. Sementara sebelum Sihran mencetak gol itu PSIM tuh sudah 3 kali shoot on target dan nggak ada yang benar-benar dalam tanda kutip menyulitkan Nadeo Argawinata di posisi kipernya Borneo. Dan benar gol kedua ketiga kan karena counter attack, serangan balik cepat gitu kan. Kalau dari sisi Borneo, pelatih kepala Fabio Levindas tuh mengungkapkan mereka kan jeda istirahatnya lebih lama karena FIFA Matchday, terus pekan keempat mereka juga ada laga tunda. Persiapannya semakin panjang dan semakin matang, termasuk menganalisis gaya permainan PSIM itu seperti apa. Jadi kayak kemarin tuh dari yang kulihat di stadion tuh Borneo sudah mengetahui cara bermainnya, titik lemahnya, cara counternya itu seperti apa. Jadi efektif banget gitu cara mainnya. Zevalente kemarin nggak terlalu banyak kontribusinya atau nggak terlalu kelihatan, sampai
akhirnya digantikan juga. Maksudnya itu cukup mengagetkan, di mana Zevalente kan tidak tergantikan di 4 laga sebelumnya, tapi kemarin diganti walaupun menit-menit akhir juga sih. Tapi intinya kan saya nggak tahu ya, JP Jan Paul van Gastel tuh udah kehabisan taktik, atau mereka nggak tahu, atau dia nggak tahu gimana cara yang efektif untuk meredam permainan dari Borneo. Garis besarnya itu sih. Kalau Pak Nanto bilang, Pak Nanto ini memperkirakan nilai Pak Nanto siapa pemain PSIM yang kemarin itu sebenarnya nggak perform, tapi masih dipaksakan main gitu. Korve. Ya mungkin tadi bilang Fahmi ya, Korve ya. Korve ini kan di lawan Malut dia tampil cukup bagus. Sampai akhirnya kemarin itu ya penyakit lama muncul lagi. Keeping bola. Terlalu lama keeping bola, kemudian pengambilan keputusannya juga tidak cepat gitu kan. Dia mau lewat atau mau passing atau mau menyelinap itu ya itu masih belum matang sekali gitu kan. Dan beberapa kali dia berusaha lewat 1 lawan 1, duel 1 lawan 1 dengan wingback lawan itu benar-benar nggak bisa lewat gitu kan. Apalagi dan dia beberapa kali lawan siapa namanya pemain U23 Buffon. Iya, iya betul. Dia pun nggak bisa lewat gitu kan. Dan waktu Fajar Cedera. Sebelum Fajar cedera ya. Sebelum Fajar cedera ini juga sama, nggak bisa lewat gitu kan. Nah ternyata saya sempat waktu itu wah ini Fajar keluar. Fajar itu memang pemain yang luar biasa lah, luar biasa menurut saya itu luar biasa. Dari pemahaman taktik dia, masalah position, masalah pengambilan keputusan itu memang oke lah pemain ini. Nah, dia sempat cedera kan, diganti, kemudian masuk si Buffon. Nah, saya pikir ini akan mudah dieksploitasi sama si Korve, tapi ternyata juga nggak mampu. Akhirnya Korve diganti Fase. Nah Fase ini yang efektif, yang benar-benar efektif gitu kan. Jadi gaya permainan Fase dengan Korve ini jauh berbeda gitu kan. Fase ini jauh lebih tajam gitu kan. Nah ini yang mungkin menjadi problem tersendiri bagi PSIM. Nah, saya nggak tahu kenapa kok Fase ini jarang jadi starter ya, belum pernah jadi starter ya. Tapi malah muncul dari bangku cadangan. Apakah karena faktor fitness levelnya yang belum oke atau bagaimana ya, itu terserah pelatih ya. Tapi kembali mungkin kita ingat kayak tadi Fahmi bilang bahwasanya ternyata Borneo ini sudah mempelajari gaya permainan dari PSIM ya. Ya ini karena PSIM ini kan menjadi tim yang kalau bisa dibilang ini kan tim yang meledak di awal musim. Tahu-tahu mereka mampu mengambil poin penuh di 2 pertandingan kandang gitu kan. Kemudian di kandang meskipun hasilnya nggak bagus, tapi kan positioning mereka masih di papan atas kan. Sampai sekarang meskipun kalah dari Borneo pun juga masih posisi keempat ya. Masih 4 betul. Masih 4 besar. Jadi pasti sudah menjadi sorotan dari tim-tim yang punya ambisi besar untuk menjuarai musim ini kan, terutama dari Persib, Borneo, ini belum berhadapan dengan Persija gitu kan. Masih belum juga nanti ada Dewa juga ya. Dewa memang posisinya masih di papan tengah, tapi kita nggak bisa menghapus tim ini ya. Dan ini pasti akan terus dipelajari gaya bermain mereka oleh tim-tim ini kan. Nah yang jadi masalah, yang jadi problem, PSIM ini tim muda gitu kan. Muda dalam artian persiapan mereka di Super League ini kan sangat pendek ya. Dan juga Hastel juga baru pertama kali menangani tim Liga Indonesia gitu kan. Kemudian juga ditambah lagi pengalaman dari PSIM secara tim ini juga, ini musim pertamanya setelah lama di Liga 2 ini kan. Jadi memang ini menjadi tantangan berat ke depannya gitu kan. Nah, kita jangan lupa bahwasanya di 2 musim sebelumnya Dewa ini cukup perkasa kan. Tapi di awal musim ini Dewa itu kecolongan lewat kekalahan mereka dari Malut United. Dan gaya mainnya Malut United kemarin itu seperti diperagakan oleh Borneo saat menghadapi PSIM. Jadi semuanya rata-rata itu golnya dari counter attack itu kan. Betul. Dan mungkin memang kebetulan atau tidak,
gayanya siapa namanya Dewa ini kan sebenarnya filosofinya hampir mirip dengan PSIM, penguasaan bola gitu kan. Nah, cuma PSIM ini kan agak sedikit berbeda dalam hal kerapatan timnya gitu kan, kerapatan jarak antar pemainnya itu lebih rapat dibanding dengan Dewa yang memang kualitas individunya jauh lebih merata, lebih tinggi dibanding PSIM. Dan ternyata tim-tim ini sudah bisa menganalisis permainan dari Dewa United. Dan kemudian mereka mencoba menganalisis lagi permainan dari PSIM ini. Nah, Borneo itu mungkin sebelum mereka sampai ke Jogja, mereka kan mengamati terus nih permainannya PSIM seperti apa, pemain-pemain mana yang paling menonjol gitu. Sehingga mereka sudah melakukan latihan-latihan, juga menerapkan counter strategi yang cocok untuk menghadapi PSIM. Dan terbukti kemarin PSIM ini seperti menghadapi diri mereka sendiri gitu sebenarnya kan. Jadi kesalahan-kesalahan yang muncul itu karena kesalahan dari individu masing-masing pemain gitu. Mereka seperti dibiarkan untuk membawa bola, position, tapi dari si Borneo kan menunggu gitu kan. Nah ini yang sebenarnya juga pernah kita singgung. Hasil oke dengan gaya dia, filosofi dia bahwa dia ingin memainkan sepak bola pole position dengan pressing yang tinggi. Dan kemarin sebenarnya di awal babak pertama pressing PSIM itu tinggi sekali. Dan bagus sekali pressingnya sebenarnya di awal-awal babak itu kan. Semua pemain melawan pressing. Nah cuma yang jadi catatan kan begini, gaya bermain seperti itu harus diimbangi dengan fisik yang kuat. Apakah pemain-pemain PSIM ini punya kualitas fisik yang diinginkan oleh Hasil? Nah jawabannya kemarin kebobolan, bahkan Yusaku aja kehabisan bensin. Iya, pas duel satu lawan satu lewat. Iya. Itu masih seger banget ya, itu baru masuk ya si makanya itu. Jadi inilah yang membuat Borneo ini bisa bermain merajalela kemarin. Dan ya memang kemarin banyak yang underperform ya. Yusaku mungkin ya secara overall sih mungkin dia tampilannya bagus ya. Tapi saat menghadapi pemain-pemain dengan counter bola yang cepat, nah ini yang perlu diperhatikan karena seperti kita singgung juga sebelumnya, pemain belakang PSIM ini nggak ada yang punya kecepatan bagus, ya kan. Minggu itu bagus dalam hal intercept, tapi dia juga kecepatannya juga kurang. Raka Cahyanya oke, dia cepat, tapi kan positioningnya juga kadang dia terlalu ke depan gitu kan. Dan kemudian Reva Adi juga yang banyak dikritik juga kemarin kata si Fahmi ini kan. Ya setiap pemain pasti ada saatnya mereka di top performance, ada yang saat itu flop lah. Ya kita nggak boleh menjustifikasi itu. Ya harapannya ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang bagus ya. Jadi kekalahan dalam sebuah pertandingan itu menjadi bagian dari sebuah kompetisi ini. Ya semua tim itu pasti akan merasakan itu. Ya kan, entah kapanpun pasti akan mengalami kekalahan. Ya kita memang harus bersiap untuk menerima hasil seperti kemarin. Ya mungkin agak shock juga kayak Fahmi ini kan shock kemarin. Langsung sedih gitu kan. Nulis berita juga enggak enak ya Mi ya. Ya sama Mi, saya juga kalau timnya kalah itu dulu juga nulis berita itu paling males gitu kan. Timnya kalah gitu kan. Gitu. Ya begitulah. Ya, akhirnya ditunggu-tunggu Rafinha main juga, cuma tidak bisa banyak memberi perubahan ya. Dan masuk ke Rafinha itu agak sedikit mengubah skema permainan PSIM nggak salah. Itu apa yang dikatakan Pak Gasol soal memasuk ke Rafinha ini? Itu sih. Intinya kan kemarin Rafinha di plot tuh di belakangnya Haljeta, jadi striker, second striker, penyerang lubang gitu kan. Tapi emang aku sempat nyata dia beberapa kali ada momen keeping bola bisa sedikit merepotkan lah. Tapi memang Rafinha tuh kemarin ganti Korve kan ya.
Corve itu Anton, Rafinya tuh ganti siapa sih kok? Menggantikan Rahmatso. Oh iya. Mas Sofia. Iya, itu kan memang dalam momen itu PSIM benar-benar ngeburu gol kan, jadi full attack dan akhirnya malah ya kecolongan gol kedua dan ketiga itu kan gara-gara terlalu asik nyerang dan garis pertahanannya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. JP sih nggak ada komentar apa-apa soal dimasukkannya Rafinha atau Rafael Rodriguez, tapi memang kemarin menurutku peran atau dampaknya Rafinha masuk tidak terlalu besar atau signifikan. Yang memang kelihatan signifikan masuknya ya Anton Fase. Aku sih berharap ya harusnya dia main dari awal aja udah gitu loh. Tapi yang digarisbawahi JP sendiri dari hasil pertandingan kemarin apa, Mi? Yaitu efektivitasnya para pemain menyelesaikan peluang, terus mengambil keputusan. Aku nggak tahu ya pemain PSIM tuh kemarin nggak terlalu banyak yang berani nge-shoot dari luar atau duel. Mungkin karena mereka sadar fisiknya kalah juga kali ya. Pemain Borneo itu fisiknya bagus-bagus banget, gede-gede banget. Kayak Hirose itu nggak ada capeknya dia maju mundur. Terus gol pertama Peralta gitu. Peralta tuh bagus banget. Iya. Dia kan Peralta itu posisinya di wing kiri, head to headnya sama Raka Cahyana. Dan di posisinya Raka Cahyana itu dia harus melawan dua pemain Borneo, Peralta sama Cakambu kalau nggak salah. Yang mana itu Cakambu tuh sering banget bantu overlap naik. Jadi Raka ini lawan dua, sementara di situ Vidal tuh nggak terlalu sering bantu turun. Iya, Vidal terlalu asik di depan. Ya makanya posisi penyerangan atau sisi kanan pertahanannya PSIM memang banyak banget dieksploitasi kan. Terus gol pertama itu kan sebenarnya Sihran itu kan dia lari dari tengah lapangan tuh. Tidak ada yang nutup atau telat nutup back-backnya PSIM, termasuk Reva Adi Utama yang mana itu posisinya dia. Gol pertama tuh menurutku ya yang akhirnya mengubah jalannya pertandingan. Terus aku tuh sempet feeling gak enak dari awal, Reva kayaknya nih flop lagi, akan underperform lagi. Dia kartu kuning menit ketiga. Saya pas dia tackle kartu kuning udah wah iya, makanya aduh ini udah ada sinyal Iya. bahaya dalam tanda kutip. Ternyata ya benar sepanjang perjalanan ada beberapa momen yang harusnya dia bisa intercept lebih cepat, dia bisa tutup ruang lebih cepat, tapi ternyata nggak kejadian. Oke, Pak Nanto, Rafinha main berapa menit itu? 30 menit ya kayaknya. Rafinya ya sekitar. Apakah ini ada gambaran bahwa memang Rafinha sebenarnya bukan habitatnya dia main di Liga 1, kalah caranya. Ya Pak, gimana Pak? Enggak juga, karena kemarin kan memang kebutuhannya PSM ingin menambah lini depan ya. Gol. menambah orang di lini depan. Nah, konsekuensinya pasti juga harus mengorbankan pemain lain kan. Yang dikorbankan Rahmatso. Sebelumnya si siapa namanya? Valente digantikan sama Gulam atau siapa ya? Atau iya betul, Gulam ya. Nah, sebenarnya Valente digantikan Gulam masih oke, karena di situ masih oke dalam artian begini ya, bukan masih oke karena kualitasnya sama, enggak. Kualitasnya pasti berbeda. Masih oke karena positioningnya sama-sama pemain gelandang, pemain tengah. Tapi kalau Rahmatso ditarik, kemudian diganti Rafinha, hasil kemarin itu gambling, berjudi. Berjudi dalam artian apa? Kalau dia bisa mencuri mencetak 1 gol saja, game on, pertandingan akan hidup lagi, semangat pasti akan naik lagi. Pemain-pemain yang kualitas individunya mungkin tidak sebagus si Valente, dengan dia ada tambahan spirit semangat, pasti penampilannya lebih ngeyel lagi gitu kan. Harapannya mungkin seperti itu. Tapi kemarin justru yang terjadi sebaliknya. Lini tengah PSIM ini berkurang 1 kan, gara-gara Rahmatso keluar gitu. Akhirnya kan menjadi keseimbangan dari PSIM ini tidak terjaga dengan baik. Tuh, gak ada pivotnya. Ya kan. Nah, posisi Rafinha di situ terlihat seperti mubazir. Iya kan. Terlihat mubazir karena dia sering bertumpukan dengan Anton Fase, kemudian juga dengan Halcita gitu kan. Ya sebenarnya kasihan juga sih Rafinha ya. Dia dapat menit bermain, tapi kan kondisi tim saat itu tidak bagus ya. Dalam artian secara skor sudah tertinggal 2-0 kan agak berat juga. Kemudian dia di belakang dia itu kan dikurangi 1 gelandangnya. Meskipun di situ masih ada Seva,
masih ada si Gulam ya. Tapi secara kualitas individu masih jauh di bawah Valente sama Ratmasov. Cuma Valente juga kemarin juga tampil di bawah form. Iya, karena dijaga lumayan ketat juga dia. Ya, dan kemudian juga Ratmasov ini juga sering kehilangan posisi. Nah, dan ya banyak sih kalau secara umum yaitu bahwasanya apa yang dikatakan Hassel mungkin benar. Para pemain ini kehilangan posisi karena rekan-rekan mereka juga salah dalam pengambilan keputusan dalam melepas bola. Iya. Harusnya bola sudah dilepas sehingga posisi mereka, teman-teman mereka yang menguntungkan ini hanya kelewat. Akhirnya ya sudah, posisi mereka jadi nggak menguntungkan. Hanya bola ditarik kembali ke belakang. Jadi kita nggak bisa menilai performa Rafinha dari pertandingan kemarin ya. Kita jujur aja. Kalau memang kita mau menilai dia, ya dia harus bisa main dari menit pertama sebagai di posisi yang selama ini dia tempati striker kan, otomatis kan harus mengganti Aljeta, mengorbankan Aljeta. Nah, Aljeta ini juga terlihat sekali masih jadi pilihan utama. Nah, kemarin yang digantikan Rafinha itu bukan Aljeta malah, tapi malah gelandang yang tujuannya ini menambah daya gedor lah. Menambah banyak semakin banyak pemain di lini depan. Jadi ya mohon maaf kita nggak bisa menilai permainan Rafinha dari kemarin ya. Jadi kalau ada yang bilang Rafinha jelek ya belum tentu gitu. Iya sih, saya nggak bilang jelek, tapi lebih karena kemarin kayaknya dia ada kebingungan juga gitu loh. Misalnya awalnya kan maksudnya sebelum Rafinha masuk 3 di depan itu kan jelas, kanan Vidal, kiri Corvers diganti Anton, depan tengah Aljeta. Pas Rafinha masuk, dia tuh menyelinap di antara Anton dan Aljeta karena dia jadi second striker kan. Kalau dia mau terlalu depan sudah ada Aljeta, kalau dia mau terlalu kiri ada Anton. Dan Anton sama Vidal ini, Vidal tuh 90 menit main dia nggak terlalu banyak bantu pertahanan untuk turun ke belakang, nggak seperti Corvée, nggak seperti Aljeta. Dan Rafinha tuh kayaknya entah memang strategi atau memang gaya bermainnya dia yang seperti itu. Ketika ada corner gitu misalnya, yang stay di depan tuh Rafinha. Aljeta tuh pasti turun ke belakang bantu bola-bola atas untuk clearance, untuk intercept. Ya kemarin Rafinha memang tidak sebegitu kelihatan. Sayangnya dia juga nggak bikin shot on target sama sekali. Ya mungkin karena dia bingung penempatan posisi yang efektif buat dia di mana, karena terlalu dekat sama Anton, terlalu dekat sama Aljeta. Dan saya tuh berharap sih harus kemarin tuh ya Ramaso tuh gantiin Reva Adi, jadi pasang tuh pakai 3 back 3-5-2 gitu pengennya harusnya. Jadi kan bisa sih. Si Nemir Aljeta sama Rafinha striker dua bisa, gitu. Ya itu sebenarnya bisa Pak, karena lebih bagus seperti itu sebenarnya ya. Karena apa? Karena Borneo ini kan mereka pertahanan mereka itu kan turun. Iya, turun. Sampai 2/3 lapangan mereka, pertahanan mereka. Jadi tidak ada striker yang dilepas di depan. Benar. Ya kan. Kena sing jadi pertanyaan kan kenapa enggak backnya aja diganti satu jadi gitu kan. 3 fullback gitu ya. Ya, 3 fullback kan masih bisa. Kalau di lini tengah ini berbahaya. Iya. Berbahayanya karena apa? Karena pasti nanti akan kekurangan orang di situ. Ya kan, meskipun ya sudah ada Seva sama siapa namanya si Gulam, tapi kan tetap mereka bantu pertahanan. Ya kalah kalah pengalaman dan kalah kematangan dengan gelandang-gelandangnya Borneo kan. Ditambah lagi PSM waktu itu kan diharapkan bisa bermain lebih cepat, mengalirkan bola dengan lebih cepat untuk memecah konsentrasi dari pemain-pemain bertahan atau pemain-pemain tengah dari Borneo. Tapi kenyataannya gaya bermain mereka itu sama. Gitu. Aku juga mengamati ini sih, waktu Fajar Faturrahman masih main, dia tuh kan banyak overlap terus mengalirkan bola umpan lambung. Terus ketika dia ditarik menit 32, substitusinya dia Buffon, itu gaya permainnya beda. Dia nggak banyak overlap, tapi dia lebih banyak mengamankan posnya sendiri. Sementara yang diplot untuk bantu penyerangan tuh dari sisi fullback kiri, Cakambu. Dan Cakambu itu gaya mainnya bukan juga yang ngasih umpan lambung. Jadi
yaitu kemarin dia tuh naik turun bareng Peralta, dan Peralta tuh bawa bolanya bagus banget kemarin. Aku tuh sempat ngobrol sama beberapa teman media yang ada di situ. Ini gimana sih? Udah tahu dia tuh bawa bolanya bagus, tapi yang nge-cover kadang cuma satu pemain atau malah kadang selama sprint pendek 5-10 meter nggak ada yang cover. Ya itu kemarin aku ngeliat tuh gini. Pressingnya Borneo itu sebenarnya nggak seketat misalnya mau dikomparasi sama Persib sama Arema, tidak seketat itu, tapi memang jarak antar pemainnya Borneo itu dekat. Jadi ketika misalnya organisasi permainannya, transisi nyerangnya atau transisi bertahannya itu mereka enak banget gitu loh masuk organisirnya. Dan PSM kemarin kewalahan akhirnya menghadapi itu. Selain karena fisik juga kali ya menurutku. Balik lagi soal fisik. Dan ada momen Yusaku sama Reva kan sempat agak yang mana nih? el-elan itu. Aku malah dia passing salah. Bolanya out, harusnya Reva maju tapi Reva tuh malah nunggu di belakang. Di awal babak pertama. Terus marah itu Yusaku marah sama Reva itu. Ada momen seperti itu. Dan sampai situ wah ini belakangnya kacau nih. Ada momen seperti itu. Yusaku malah ada itu. Aku malah nggak nges, serius. Marah dua orang. Ya kemarin juga Yusaku nggak sebagus penampilan di laga-laga sebelumnya sih ya. Ya karena tengahnya itu tadi nggak main tengahnya PSM. Tapi kalau saya lihat Anton Fase itu lebih pada skill pribadi, skill individu Pak ya, ada banyak main ya. Jadi kita saya ingat golnya Fase kemarin itu kayak golnya Orat Mangun. Iya benar. Ke gawang Vietnam. Iya pas debut. Waktu debut di Hanoi. Iya. Seperti itu. Nah, sebenarnya ya kita butuh pemain-pemain seperti itu. Gaya mainnya pun 11-12 ya benar. Iya, jadi karakternya hampir sama. Dia bisa giring bola, kontrol bola, dan dia punya kecepatan dan insting mencetak golnya dia cukup tinggi. Gitu kan. Cuma sayangnya PSM kemarin itu tidak cukup sering mengeksploitasi si Fase. Ya kan beberapa kali positioning Fase udah bebas, gak dikasih bola gitu. Masih berusaha untuk mengandalkan serangan-serangan dari Vidal. Sementara serangan-serangan dari Vidal itu mudah terbaca. Banyak mentahnya kemarin. Mudah terbaca. Nah kemarin saya juga menyayangkan kenapa pemain-pemain PSM ini tidak memanfaatkan kelebihan dari Anton Fase ini. Karena Anton Fase ini ya mungkin kemarin ya agak sedikit ada semangat yang tumbuh lagi ya setelah Anton Fase ini bisa mencetak. Itu golnya nggak sampai 1 menit dari golnya Maicon. Gol yang ketiga ya. Jadi ada. Nah sayang itu golnya terlambat. Nah sebenarnya setelah itu kan PSM seperti dapat angin sebenarnya. Tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Maksudnya beberapa kali justru umpan-umpannya ini salah. Gitu loh. Aku malah ingat satu momen Seva yang marah. Dia lagi ngebangun serangan terus nggak ada support, nggak ada pemain yang deket dia. Akhirnya dia marah, bolanya akhirnya di back pass. Ya kayaknya ya gimana maksudnya itu masih jadi PR berkelanjutan Van Gastel dari laga perdana itu kan masih banyak pemain yang keepingnya terlalu lama, holding ballnya kelamaan. Kemarin kalau nggak salah kipasnya yang ke Anton tuh Gulam ya Pak. Gulam. Maksudnya kemarin dia efektif lah mainnya, walaupun nggak terlalu lama menit bermainnya, tapi dia efektif, nggak terlalu lama pegang bola, dapat bola alirin ke depan, alirin ke sayap gitu. Nah harusnya semua pemain punya mindset kayak gitu, tapi kemarin nggak semuanya ternyata. Masih sebelah sama Kurve. Jadi personal. Apakah dengan melihat performa Anton Fase kemarin dia akan jaminan akan menjadi starter nih Pak untuk laga selanjutnya lawan Bali itu? Ya kalau kita lihat sepertinya sudah cukup ya kita, maksudnya kita melihat menilai performa dari Corve itu sebenarnya sudah cukup dari 5 pertandingan ini. Betul. Gitu kan. Ya kalau saya melihat sih sudah selayaknya kan dia dapat pilihan pertama di starting line up ya. Cuma kan nggak tahu ini Hastel ini punya pendapat apa kan, tapi kita juga harus menghargai Hastel ini bukan pelatih yang mainnya soleh lah. Tidak seperti kita kan, dia juga pasti sudah menempuh pertandingan itu, menjalani pertandingan dari pemain sampai pelatih ini sudah ratusan kali kan. Dia udah punya pengalaman dan dia pasti tahu kan karakteristik masing-masing pemainnya, terutama pemain-pemain yang dia bawa gitu kan. Ya kalau idealnya sih saya berharap
si Anton ini dapat menit bermain yang cukup banyak. Jadi starter lah Yang minimal. jadi starter saat menghadapi Bali besok. Apalagi kan kita masih apa ya, hangat lah di ingatan kita itu kan, bagaimana sih kita terkejut waktu Precision kemarin 6-0 digelontor 6-0 ya. Nah, 6 gol ke gawang PSIM meskipun itu masih Precision ya. Iya. Tapi apapun itu kan cukup membuat manajemen dan owner serta presiden klub ini Was-was ya. was-was juga, panik juga kan. Akhirnya mereka menekan tombol panik dengan mendatangkan pemain-pemain baru kan. Iya. Termasuk fase ini kan sebenarnya fase dan Donny Warmerdam ini Belum ada waktu ya Precision. kan. Sebenarnya kan pemain yang muncul setelah kekalahan telak itu. Iya. Meskipun hanya di fase uji coba. Iya. Nah, besok ini menarik karena fase ini akan menghadapi tim yang dalam artian cara mainnya itu sudah dihafal gitu loh. Karena Bali United ini kan juga sama seperti PSIM lah. Iya. Sama-sama memainkan filosofi sepak bola yang hampir mirip kan. Bali lebih beraroma Belanda juga. Ya, dan Bali ini juga apa namanya sekarang sudah mulai naik lagi nih. Iya. Performanya sudah mulai stabil lah. Iya, semalam mengimbangi Ya kan? Persija. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan, justru malah di pertandingan kelima ini PSIM ini drop. Nah, ini yang harus dipikirkan manajemen dan pelatih bagaimana agar mendongkrak kembali motivasi dan performa dari pemain-pemain ini kan. Karena bahaya kalau di pertandingan besok nggak bisa ambil penuh poin ya. Iya. Atau kalah lagi. Ini semakin berat. Iya. Gitu kan, nggak cuma di klasemen aja beratnya, tapi ke pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Seperti yang kita bahas sebelumnya, PSIM ini jadwalnya ini memang agak unik ini. Iya. Yang mereka hadapi itu semuanya nyaris di awal musim ini tim-tim yang punya posisi bagus di klasemen musim lalu gitu. Iya. Dan punya apa ya, kekuatan-kekuatan pemain atau persiapan yang cukup panjang. Nah, besok menghadapi Bali gitu kan. Kemarin menghadapi Borneo kan. Ini kan seperti keluar dari mulut hiu mau masuk mulut harimau gitu kan. Jadi ya ini memang sebuah ujian nyata yang begitu berat bagi PSIM di awal kompetisi. Jadi harus ada apa ya, mungkin ada rotasi lah atau apalah, tapi Gastel ini pelatih yang memang mengharapkan timnya ini bisa padu dulu gitu. Kita kan awalnya kemarin melihat Seva bagus bisa cetak gol gitu kan. Kita berharap bisa Seva nanti bisa starting line up. Iya, ternyata Tapi ternyata tidak. dia belum pernah starting bahkan. Iya, malah Fahri Rasudin yang digantikan oleh Seva ini kan. Dan kemudian fase yang juga main waktu Malu juga bagus dengan satu shoot on target itu. Ternyata juga masih dicadangkan. Iya. Jadi ya itu terserah si Pelatih lah. Ya memang mungkin Hastel ini punya ukuran sendiri ya saat kapan dia mengubah starting line up-nya atau bagaimana gitu. Ya kita tunggu aja nanti perkembangannya bagaimana. Tapi yang jelas ini semakin menarik kita mengikuti PSIM gitu. Karena timnya ini kan luar biasa lah. Persiapannya mepet, tapi kemudian performanya di 4 pertandingan awal ini cukup bagus. Gitu loh, Pak. Nih, di Liga Tegak Kandang belum bisa menghasilkan kemenangan. Ada komentar nggak dari manajemen atau dari pelatih, dari pemain mungkin? Dari Gastel ada komentarnya soal itu. Di 2 laga kandang sebelumnya, pas lawan Arema, Gastel merasa dia seharusnya bisa menang timnya. Terus abis itu pas lawan Persib Bandung, ya dia ya kayak yang seperti gue bilang ya, lucky unlucky. Beruntung nggak beruntung. Beruntung karena 2 golnya Persib dua penaltinya Persib gagal, tapi tidak beruntungnya karena PSM kecolongan di menit akhir. Terus pas lawan Borneo kemarin, secara eksplisit dia memuji kok efektivitasnya Borneo sebelum match H-1 pada saat preskon. Dia tuh bilang saya pikir besok intensitasnya akan tinggi dan Borneo memiliki transisi yang bagus dari
tengah ke depan. Jadi serangannya bagus gitu. Kayaknya dia dapat bocoran itu dari tim analis ya. Terus ternyata benar kejadian pada saat pertandingan, transisinya Borneo efektif, serangannya juga bagus, penyelesaiannya klinis. Borneo itu nggak banyak on target tapi sekali nge-shoot efektif masuk gitu. Ya dia kemarin bilang ya ini pertandingan yang sulit, Borneo layak menang. Dengan komposisi pemain yang sejujurnya sebelum laga ini kan aku nggak tahu mapping. Dia ngerasa kalau skuadnya masih di bawah Borneo. Enggak juga. Aku secara pribadi juga nggak mapping kan siapa aja sih pemainnya Borneo, dan setelah aku cek nggak ada yang benar-benar bintang banget gitu loh. Bahkan ya adalah beberapa pemain timnas Nadeo bintang tuh. Iya, tapi kan dia di Komang Teguh. Iya, maksudnya Bagus tuh Komang Teguh. enggak, maksudnya di timnas entah kelompok umur atau di senior pun beberapa pemainnya Borneo tuh oke dipanggil tapi bukan pilihan utama. Beda kalau misalnya kita komparasi sama pemainnya Persib, Persija, atau Bali gitu misalnya. Itu mereka kita udah segan dulu gitu loh sebelum bertanding. Nah, aku tuh sempat punya kepercayaan diri sebelum laga dimulai, kayaknya bisa ini mah dapat 3 poin atau sepahit-pahitnya imbang lah. Tapi ngelihat laga kemarin, oh iya ternyata Borneo frustrasi. Iya, JB frustrasi sih kayaknya kemarin. Dia pas Gasol nggak bilang kita pindah aja ke Mago gitu. Yang rumputnya agak bagusan. Nah, untungnya kan September ini masih menyisakan 2 laga buat PSIM dan dua-duanya laga tandang. Ya ini bisa dinilai pakai kacamata positif negatif. Positifnya kalau di laga tandang kan trennya sejauh ini masih oke, dan kalau laga tandang Bali dan Makassar rumputnya oke. Kan Mas Bara selalu bahas rumput toh. Nah ini laga tandang rumputnya bagus. Negatifnya perjalanan jauh. Tapi kemarin juga SSA itu jauh lebih bagus ya. Iya Pak, tapi pas saya nonton langsung ada bolong-bolong. ada beberapa bagian yang bopeng atau bolong gitu loh. Itu kayak kena air hujan ya? Nggak tahu ya. Iya kayak ada genangan semacam kayak drainase malah jadinya di beberapa titik. Jadi kayak kalau misalnya itu diambil foto pakai drone tuh kelihatan banget pasti. Banyak bopengnya kan? Iya, ada beberapa bopeng gitu. Rumputnya lebih hijau, iya. Permukaannya lebih rata, lebih halus. Tapi di beberapa bagian bopeng. Tapi kan dua tim itu juga main di lapangan yang sama. Iya. Jadi sebenarnya kan nggak jadi alasan. Rumput itu nggak bisa. Dan si siapa namanya Hastel itu kan nggak pernah tahu ngomong masalah rumput. Paling di pertandingan pertama lah. Kalau di pertandingan pertama kan kelihatan sekali kan, memang berat itu rumputnya. Ada yang menarik juga ini sih, aku mengamati 2 laga kandang terakhir ya. Berarti pas lawan Persib dan kemarin Borneo, Gasol tuh nggak bikin official training di SSA. Jadi kalau dari regulasi kan memang stadion yang dipakai venue pertandingan itu tidak boleh digunakan untuk latihan kecuali official training H-1. Dari 2 pertandingan terakhir di kandang, Gasol nggak pernah OT di sana. Itu dia tuh. Jadi dia selalu latihannya entah di Mandala Grida atau di YIS. Nggak tahu ya rasionalisasinya apa. Mungkin terlalu jauh di sana. Mungkin dia nggak suka perjalanan jauh kayaknya ya. Harusnya dia harus terbiasa dengan rumputnya SSA ya. Kalau YIS kan udah otomatis udah semua orang memuji rumput itu bagus banget. Harusnya memang dia justru harusnya melakukan official training di SSA biar ibaratnya persiapan finalnya lah sebelum pertandingan. Tapi dia malah enggak. Pelatih Belanda kepala alasannya apa? Tapi kemarin katanya Simon Tahamata hadir sebagai penonton. Itu sempat ditanyain pas preskon. Jadi apakah Simon ini diundang personal oleh Gastel atau gimana? Terus singkat cerita dia ngejawab, saya tahu Simon sedang di Jogja, entah untuk kepentingan scouting atau memang ada agenda timnas. Saya sempat menanyakan apakah dia mau datang untuk menonton laga PSIM kontra Borneo. Ternyata Simon Tahamata sudah punya tiket dan mau nonton. Jadi dia memang berencana nonton. Beli tiketnya. Dia beli di sekrenya Braja Musti. Jadi menarik lah, maksudnya di lain ini dari sekian pertandingan di Liga Indonesia ini kan, di Superliga ini gairahnya ini mungkin sedikit lebih naik dibanding musim lalu. Jadi mulai dari pola permainan, mulai dari pertandingan, mulai dari vibe-nya, atmosfernya ini makin menarik gitu. Dan apalagi juga banyak pelatih bagus yang sekarang tampil di situ kan. Dan ini membuat kita itu semakin penasaran untuk menyaksikan laga-laga pertandingan-pertandingan
di Liga Indonesia ini kan, apalagi tim-tim yang datang sekarang itu dan tim-tim yang main sekarang ini juga punya apa ya namanya persiapan yang cukup panjang dan cara mengurus timnya sekarang mungkin lebih baik dibanding musim lalu gitu. Ini memang benar-benar dua kompetisi yang mulai enak ditonton lah gitu kan. Terus terang saya juga mulai tertarik lagi nonton pertandingan lain gitu kan. Kalau dulu paling saya cuma nonton ya pertandingan yang saya dukung aja gitu. Kalau sekarang saya di Jogja ya saya dukung tim-tim Jogja kan. Kalau dulu saya di Solo ya saya pasti dukung tim dari Solo gitu kan. Tapi sekarang beberapa pertandingan mulai saya ikuti rutin, Mbak. Kayak Persija lawan Bali. Saya ikuti rutin. Kemudian setiap Bali United main itu saya pasti nonton. Kalau beberapa musim lalu kan saya yang sering nonton kan Persebaya. Nah, kalau Persebaya ini kan karena ikatan ikatan batin saya sudah dari Surabaya enggak. Ya karena pengurusnya kita kenal semua kan. Kan itu bolo kabeh dulu. Bos-bos kita di Jawa bos dulu kan yang yang ngurusi tim itu sekarang, makanya kita kenal gitu kan. Ya tapi sekarang menarik beberapa kayak Persija kemarin lawan Persis, saya juga ikut menikmati gitu kan. Jadi dan infrastruktur dari stadionnya itu juga sekarang mungkin lebih bagus dibanding musim 3 musim atau 10 musim yang lalu sudah mulai kelayakan lah sekarang. Ya sekarang bisa orang sini lah ya gitu loh. Maksudnya tenanan, jadi meskipun stadionnya lama tapi rumputnya itu diusahakan bagus gitu kan. Bahkan kemarin malam waktu pembukaan Liga 2 Championship itu main di stadion yang baru di Sumatera Utara itu PSMS itu. Itu vibe-nya kayak di stadion luar negeri itu. Jadi menarik lah, dan ini ya mungkin PSIM ini ketiban berkah ya, tampil di kompetisi yang mulai tertata bagus gitu. Cuma sayangnya PSIM sendiri kan masih bermasalah dengan home-nya. Kan nggak bisa main di Mandala Krida gitu. Sayang gitu. Ya ini intermezzo lah. Kalau secara umum melihat hasil Liga 1 pekan kelima ini gimana Nando? Persija tiba-tiba kandang seri, terus secara mengejutkan Dewa kalah lawan Persik sama Persik ya. Dewa menang kemarin. Yang sama Persik itu kalah 2-1 itu Malut. Dewa menang ya. Gimana Pak? Ya ini tim-tim besar ini sudah mulai menemukan ritmenya. Kita nggak bisa lepas dari Borneo ya. Borneo ini juga salah satu tim besar lah di kompetisi musim ini. Mereka melakoni start yang sangat sempurna kan. 4 pertandingan, 4 kemenangan tanpa kekalahan ya kan. Dan poinnya sempurna 12, dan mereka masih menyisakan 1 pertandingan. Betul. Nah, sekarang mereka nangkring di posisi pertama. Ini baru di 4 pertandingan mereka ya. Dan kalau sampai 10 pertandingan mereka masih performanya seperti ini, ya tanda-tanda masa depan cerah mereka sudah terlihat gitu. Ya memang Borneo belum menghadapi tim-tim kelas dengan kekuatan klasik Liga Indonesia ya. Belum kan, lawan Persib ya. Persib kemarin ditunda. Persija juga belum menghadapi kan. Kemudian Dewa juga belum mereka hadapi. Terus kemudian Malut yang di musim lalu mereka ada di papan atas ya. Mereka belum hadapi itu semua. Ya, tapi kita nggak bisa menutup mata dari hasil Borneo ini. Terbukti mereka juga bisa tampil bagus di pertandingan tandang. Dan perbedaan Borneo dengan musim lalu, musim ini mereka itu sekarang lebih muda, timnya lebih muda, betul. Dan lebih bertenaga, dan juga lebih tertata cara mainnya, itu gak gerusak-gerusuk gitu kan. Dan saya melihat bahwasanya yang membedakan lagi bahwa pemilihan pemain asing di Borneo itu nggak pernah
Salah loh, nggak pernah mereka itu kecele itu jarang sekali. Mereka pasti mendapatkan pemain-pemain asing yang cukup bagus. Iya. Kalau dulu kan ada yang namanya Mateus Pato Iya, gitu kan, itu top scorer. strikernya Borneo. Nah sekarang muncul lagi nih ada Peralta gitu. Di 2 musim pertama itu Peralta juga cukup bagus mainnya. Dan sekarang Borneo bermain dengan gaya yang berbeda di setiap pertandingan gitu kan. Nah itu terus kemudian Bali dengan Persija kita yang nomor 2 Persija ini juga tim yang cukup mapan ya, dengan materi pemain yang dari pemain asingnya dari rata-rata dari Brazil. Sama itu sayapnya itu Alano. tuh, wah mantap banget. Ini juga satu tim yang punya kekuatan yang cukup bagus ya. Kalau saya lihat sih kekuatannya Persija itu ada di double defender midfieldnya. Ya si Fabio sama Van Basten. Van Basten Souza ini, ini pemain yang punya tenaga kuda betul. Mereka punya skill, punya power, punya speed. Tinggal pelatih ini bagaimana menendemkan mereka gitu kan. Mereka Persija mau main cara apa, mereka bisa kok. Mereka juga aktif bertahan, kemudian bisa menjaga ritme permainan. Dan kualitas pemain-pemain asingnya Persija yang dari Brasil ini di atas rata-rata. Nyaris semuanya di atas rata-rata. Bahkan ini kan si Gustavo itu kan belum main. Gustavo Almeida masih recovery ya. Ya kan, kemudian pemain yang dari Jepang si Rio Matsumura masih pemulihan operasi kan. Ini masih sudah seperti ini kekuatannya Persija gitu kan. Dan menghadapi Dewa yang sebelumnya juga sulit dikalahkan ya. Mereka juga bisa tampil bagus dengan kekuatan individu pemain-pemainnya dan juga teamworknya. Dan double stopper mereka juga oke. Rizky Ridho sama si Jody Amat ini orang bilang bahwa dia sudah habis, tapi ternyata pengalaman dan skillnya ini memang di atas rata-rata lah. Layak lah kalau Jody ini dulu main di Eropa yang ada di dan dia main di liga-liga yang kelas atas itu dan memang kualitasnya masih oke. Terus kemudian apalagi mana tim yang bagus lagi itu ya Malut. Nah yang agak sedikit terkontraksi ini kan Malut strike kalahnya ya kan. Dan Malut ini kehilangan David da Silva itu sudah terasa banget ya kan. David da Silva main jelek berimbas kepada seluruh tim itu ya. Problem Malut ada di situ sebenarnya, ada di kualitas atau kebugaran pemainnya lah. Tapi kalau nanti pemain-pemainnya ini sudah on fire lagi, saya pikir mereka akan naik lagi gitu. Terus yang berikutnya Arema kalah ya. Arema kemarin kalah lawan Dewa. Nah Dewa ini sudah on the track, sudah mulai sudah mulai di jalan yang benar lah. Tapi kualitas permainannya masih naik turun. Jadi dia masih bisa terpleset lah si Dewa ini menghadapi tim-tim yang punya persiapan lebih matang. Terus Bali kemarin malam kita lihat lawan Persija ini juga itu pertandingan intensitas tinggi dari awal. Seru. Perpaduan pertempuran ya dalam tanda kutip antara fisik, teknik sama strategi. Iya benar. Dan benar-benar setiap jengkal lapangan itu seperti menjadi medan pertempuran yang sangat sengit itu di masing-masing pemain ini loh. Berarti temponya stabil tinggi terus. Ya, intensitasnya tinggi terus dan ini yang membedakan gitu kan. Membedakan dengan kompetisi di negara-negara lain, terutama yang masih di regional dari Malaysia ataupun di Thailand ya. Jadi kompetisi di Liga Indonesia ini nggak ada tim yang mengenal bertahan terus itu nggak ada, pasti jual beli serangan gitu kan. Nah ini yang berbeda. Terus Persib kemarin menang Pak, lawan Persebaya sempat ditunda itu ya, sempat ditunda dan di situ kan ada Tom Haye sama Eliano kan. Nah ini menarik karena Eliano ini Tom Haye terutama. Tom Haye main nggak itu? Main. Setelah hujan. Saya jangan nonton setelah hujan itu. Ini Persib ini kalau dari kualitas pemainnya mungkin paling bagus ya kayaknya. Paling bagus paling di mewah, Indonesia. Ferrari. Paling oke lah. Jadi merata ya baik lokal maupun asingnya, terutama pemain asingnya ya.
dan pemain lokal yang masuk ini juga punya kualitas lah. Pemain lokal ya Klok Pak. Klok, terus kemudian Haye, Eliano, ini kan pemain lokal sebenarnya kan, bukan pemain asing. Ada Beckham, Ya Sadil, kan? Dewang, Terus masih di situ masih ada Ulian Baros, masih ada siapa? Strikernya Ramon, Andre Jung yang baru, Andre Jung yang baru. Federico Barba yang dari Italia bagus. Iya, ini saya tim ini kayak apa ya? Kayak sumur yang nggak pernah kering gitu maksudnya dalam mengambil pemain loh. Ada aja yang masuk. Saya pikir masuknya sama kemarin Siapa? Eliano sama Haye ini Iya, akan Haye. menjadi titik apa ya? Selesailah di situ. Tapi ternyata masuk lagi Iya. Andre Jung, Federico Barba yang bekas pemain Como ini kan. Ini gila ini Persib ini. Nah, tak akui lah memang ini Liga Indonesia musim ini benar-benar luar biasa. Dan yang kita patut garis bawahi kan gini, Pak. Regulasi berapa? 1197. 97 pemain asing ini ya, 11 yang dikontrak, 9 masuk di 9 masuk DSP, 7 yang boleh masuk dalam starting line up. Ini benar-benar mengubah peta sebenarnya. Mengubah peta permainan dari dan peta dari seluruh tim ini kan yang ada di Liga Indonesia ini. Jadi tim-tim yang punya dalam tanda kutip finansial yang bagus itu dia bisa ambil pemain-pemain asing yang bagus juga gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat di putaran pertama sampai seberapa kekuatan finansial dari tim-tim ini. Nah, ini kan penyakit klasik dari Liga Indonesia ini seperti di awal musim mereka cor-coran, tenanan gitu kan. Begitu di pertengahan musim mereka mulai berebut ibaratnya. Kemarin aja tim yang mulai berebut. Iya, ada isu yang gajinya telat ya. Ya, dan itu tim dari kota saya. Saya nggak berani nyebut. Tapi katanya sudah mulai diselesaikan. Karena sponsor terlambat bayar. Ya ada kan sponsor kan juga membayarnya juga tempo kan maksudnya. Tapi kan harusnya ya manajemen ini kan juga harus bisa mengantisipasi. Nah, ini kita mau bayar gaji sekian nih bulan ini nih tanggal ini harus disiapkan dulu. Iya Tommy. Tapi ya kalau boleh saya bocorkan problem persis dari tahun 2000-an sampai sekarang ya itu ya, jadi apalagi saat awal-awal Persis ini masuk ke Liga Indonesia profesional ya 2006 2007 itu kelihatan sekali. Di situ dia butuh pasti ada satu sosok yang memang menjadi penggerak tim ini dan sosok ini punya kekuatan politik biasanya gitu loh. Nah, sekarang nggak tahu ini kondisinya seperti apa, tapi ya saya berharap tim ini bisa survive dan kan di musim-musim sebelumnya juga tim Persis ini juga menjadi salah satu tim yang punya kekuatan finansial yang cukup bagus sebenarnya. Meskipun banyak orang Solo yang ngomong ke saya, terutama penggemar bola angkatan saya gitu loh, yang mengatakan Persis ini sering kejeglong nek tuku pemain gitu loh. Itu sebenarnya Ceklongnya sering. sering. Iya. Nah, ini dulu sebenarnya sering saya kritik kan. Dulu waktu saya masih di Solo. Sekarang saya nggak berani. Gitu ya. Jadi ini memang luar biasa Pak. Jadi PSIM ini juga masuk dalam sebuah sebuah lingkungan ekosistem kompetisi yang sudah semakin membaik. Nah, kita berharap kedepannya juga nggak banyak kesulitan nih tim ini kan, karena setelah lawan ini kan harus ke PS Bali ya, Bali menghadapi PSM lagi gitu kan, Makassar. Habis itu mungkin ya agak sedikit slow ya. Oktober agak ini lawan-lawannya bukan tim-tim, mohon maaf ya, bukannya kita merendahkan, tapi dari sisi klasemen dan itu kan kita bisa melihat bahwa tim-tim ini masih sangat positif untuk masih sangat besar kemungkinannya diambil poin penuhnya ya. Betul. Kita berharap PSIM ini bisa memecahkan telur dulu ini.
menang di kandang gitu. Kandang. Menang di kandang. Ini sekarang kelihatan menjadi hal yang sangat sulit ya. Menang di kandang gitu loh. Ini juga heran ya. Kalau dulu itu tim pasti sulit menang tandang. Sekarang sulit menang kandang. Jago tandang nih. Iya, ini jangan-jangan PSM ini jago tandang ini nanti. Ya kan. 2 poin mereka 2 kemenangan mereka ambil di tandang semua ya. Iya, betul. Luar biasa nih. Ya, itu mungkin Pak. Mi, yang ingin saya tanyakan adalah kondisi Doni Damara gimana? Sudah dikonfirmasi ya. Maksudnya kalau soal dia cedera kan udah aku sampaikan. Maksudnya ada pas sesi Kemarin nggak masuk DSP. Sama sekali. Nggak masuk. Terus kemana aku sempat nanya ke JP gimana kondisinya. Ternyata memang betul dikonfirmasi Doni Warmerdam cedera dan harus menepi beberapa bulan. Waduh. Soal dalam karung soal cedera yang diteritanya apa, manajemen belum membuka ke publik. Maksudnya kondisinya separah apa atau cederanya apa sih gitu. Tapi yang dikonfirmasi JP adalah ya dia harus nepi selama beberapa bulan. Jelas itu pukulan dan kerugian juga baik bagi Doni Warmerdam sendiri atau bagi PSIM. Karena Doni kan salah satu pemain yang memang diincar atau direkomendasikan langsung oleh Van Gastel kan. Belum sempat debut tapi sudah cedera dan harus menepi. Kalau kita ngomongin timelinenya kan transfer window lagi dibuka itu Januari. Asumsikan ya sekarang kan ini udah masuk September, Oktober, November, Desember. Kalau menepinya dia mungkin di atas 3 bulan gitu misalnya, ya aku ada kekhawatiran juga entah dia nanti statusnya di PSM akan seperti apa, apalagi belum sempat debut sama sekali kan. Si Mi, itu kan kemarin ketoknya cedera waktu latihan ya. Betul. Dan kelihatannya nggak terlalu parah waktu sekilas gitu Pak. Terus kok kemudian jadi harus menepi selama beberapa bulan, berarti kan dia harus operasi. Mungkin. Iya kan? Saya cuma lihat ini sih Pak, pada saat sesi latihan selesai itu dia tuh dibopong sama 2 pemain gitu loh. Jadi dia di tengah terus diangkat biar kakinya intinya dia nggak bisa jalan atau memang waktu pada sesi enggak sih kalau patah. Enggak. Aku kalau nggak salah yang ngangkat dia tuh Corve sama Anton Fasel pada saat sesi latihan. Aku kan nonton pada saat itu di Dan itu cederanya karena benturan atau dia kesleo? Benturan. Nah, terus katanya 1 atau 2 hari setelahnya publik dalam tanda kutip jadi tahu kondisinya dia karena waktu PSM latihan di Mandala Krida, Doni datang dan kakinya sudah dipakai kruk. Ya pakai kruk sih, saya nggak tahu kalau digigit atau enggak. Jadi ininya info atau footage Doni cedera itu sudah tersebar, tapi akhirnya kan dari manajemen baru ada konfirmasi saat ini kan. Tapi ini bukan cedera bawaan ya Mi? Bukan, karena memang dia dikontrak dalam kondisi bugar, terus kan awal-awal medical check up-nya dia bagus. Terus kan sebelumnya saya kan udah mantau latihannya dia berapa kali, dia latihan intens sama tim tuh bagus. Soalnya pas bener-bener momen cederanya dia tuh saya pas kok ya kebetulan lagi liputan juga di situ. Coba buka liputan gak cedera itu. Waduh, masa gitu. Ya tapi intinya, nah kemarin aku sempat nyari dia di VIP tapi nggak kelihatan dia ada sih. Susah ya. Apa mungkin dia harus berobatnya mungkin penyembuhan ini apakah dia pulang ke Belanda atau gitu ya. Masih tetap operasi? Kayaknya masih di Indonesia Pak. Kayak masih di Indonesia. Kalau operasi kayaknya kelas rumah sakit Indonesia bisa kok. Iya. Yang terakhir siapa pemain PSIM yang cedera tapi gagal itu yang siapa? Ada kok. Hah, ada pemain divisi 2 yang main divisi 2 ada tuh. Dikatakan gagal itu operasinya. Tapi sebenarnya itu sukses, cuman dia pemain itu menyalahi aturan rehabilitasinya itu. Ya maksudnya lokal. Maksudnya dengan cederanya Doni saat ini berarti di skuad PSM yang statusnya cedera 2 orang, 1 Andi Setio, tapi Andi Setio memang secara progres sudah mulai pulih. Ya sekarang malah baru ketambahan Doni ini. Dan kemarin si Revati dapat kartu kuning. Iya dapat. Di pertandingan sebelumnya kalau nggak salah. Sama Malut enggak? Sebelumnya. Kartu kuning pas lawan Arema. Berarti kan dia akumulasi 2 kartu kuning. Iya. Berarti di pertandingan besok nggak main ya? Yes. Kok malah iya sih gimana gitu. Si Valente kemarin juga dapat kartu kuning. Enggak, Rafinya kemarin yang kartu kuning. Rafinya. Iya. Si Valente nggak dapat. Si Valente enggak.
Terus apa lagi yang dapat kartu kuning? PSIM 2 pemain ya. 2 pemain itu ya. Nah, berarti kan Reva besok menghadapi Bali United Kemungkinan nggak main. Terus yang harus disiapkan di situ siapa Mi kan? Ada Dede Sapari sama. kalau di substitusinya kan di posisi back kiri ada Dede Sapari sama mungkin yang bisa dipasang di situ ya kalau mau pakai skema 3 back Rahmatsu ditarik ke belakang. Kan nggak mungkin pakai 3 back kelihatannya. Iya sih. Meskipun ada Kali Doni aktif, Doni yang nggak ini kok cedera. Karena kalau narik Rahmatsu ke belakang dan nggak ada gantinya sama aja. Sama Dan saya pikir PSM tidak akan memainkan pola 3 back itu kan. Dia pasti akan tetap mainkan 4 back. Kalau dari substitusinya atau yang tersedia saat ini di kubu PSIM, back kiri yang bisa dipasang misalnya Reva Adi absen, antara Dede Sapari atau Andi Irfan ditarik ke belakang. Dia kan Andi Irfan posisinya winger kan sebenarnya. Winger sebenarnya dia. Tapi kalau memang terpaksa banget, ya mungkin dia ke belakang. Yang origin nggak ada, cuma Dede Sapari. Dede Sapari ya berarti kan peluangnya Dede Sapari masuk tim lagi kan. Iya betul. Karena kayaknya kalau misalnya kita naruh siapa Rio Hardiawan malah bukan pilihan yang. Tapi bisa juga kemungkinan besar Rio nanti dimasukkan juga gitu. Tapi Rio nggak punya speed kan. Tapi dia punya pengalaman. Ya, gitu tapi kan. Sementara ya gitu. Dan dia duetnya dengan Yusaku oke. Ya, betul. Kan? Karena kalau dia itu nanti masuk di posisi kiri, tandemnya dia di situ Yusaku pasti. Ya, dan dia tektokannya dengan Yusaku udah beres dari dulu Mi. Gitu loh. Ya kan berarti masih ada Rio, masih ada si Dede Sapari gitu kan. Dia opsinya itu. Nah, berarti kan kita besok melihat bahwasannya Van Hastel dipaksa untuk mengubah formasi, mengubah komposisi pemain. Iya. Ya kan, kita akan melihat. Kalau kita tebak-tebakan, berarti kan nanti antara dua itu. Yang jelas pasti yang nggak main kan si Reva gitu kan. Terus yang di loan siapa Mi? Ini yang ditunggu itu loh. Ada beberapa tapi itu ditunggu banyak. Tapi ada hadiahnya loh. Aku nggak berani nyebut ya kalau. Ya nggak apa-apa no. Ya maksudnya ininya kayak gini. Clue yang cluenya 80%. Ya. Kalau akan di loan siapa? Cluenya mungkin bisa dicek aja dari 5 pertandingan yang sudah dijalani PSIM sejauh ini. Kan bisa dilihat tuh siapa yang main 11, siapa yang masuk cadangan. Yang nggak masuk DSP sama sekali. Enggak, yang di loan berapa orang tuh pemainnya? 2-3. 2-3. 2-3. Ya siapa aja kan mungkin ada yang bener ini. Ini kan kita kuisin ini. Tapi aku juga ini belum tahu. Ya udah kita nunggu ini aja, kita nunggu. Oh, berarti belum ada jawabannya nih. Sudah ada yang maksudnya kalau dari infonya manajemen itu sudah ada yang deal sama salah satu tim, tapi kalau aku membocorkan dulu belum dilepas gitu ya, belum ada statement resmi. Inisial depannya. Jangan dong langsung ketahuan. Kan pemainnya banyak. Oh berarti memang ada tapi ada. Rambutnya gimana rambutnya? Lokal. Oh berarti ini kita belum bisa memberikan kunci jawabannya. Belum ditunggu. Ya ditunggu aja ya. Semoga kalau teman-teman hampir kepancing pengen ngasih tebak-tebakan ya udah ditebak aja siapa aja, ditulis 3 pemain berarti ya. Iya 3. Berarti 3 pemain yang akan di loan, silakan siapa aja, nanti kita kasih hadiah. Kita kasih merchandise gitu kan. Entah merchandise-nya apa pokoknya oke. Jersey radar, ada jersey radar. Jangan jersey radar lah, jelek gitu. Yang lain lah. Ya, Bi. Jangan. Nih Doni kan belum sebulan kan dibeli. Masa ada garansi dong buat balikin lagi. Iya ya, garansi pembelian enggak cacat pabrik ya. Cacat pabrik. Ya enggak nih kan. Masalahnya dia cederanya waktu latihan. Pas udah di PSIM. Nah, ini juga dari manajemen belum ada belum ada keputusan ini mau apa ini. Kayaknya memang dia maksudnya dari manajemen atau pelatih masih sangat berhati-hati, Pak. Untuk berstatement. Bahkan dia soal Doni ini. Iya, belum bisa membuka. Bukan belum bisa ya, tidak secara gamblang membuka kondisinya dia seperti apa, dia sekarang entah di Jogja, Jakarta atau malah misalnya pulang recovery di itu tadi gitu. Yang ngomong kalau harus menepi selama beberapa bulan nih Van Gastel. Berarti kan positif cederanya berat. Iya. Nah, maksudnya kan klasifikasi cedera berat itu apa aja? Kalau beberapa bulan itu pasti berat nih. Makanya berat itu. Iya. Gitu loh. Sama kayak Ole Romani mungkin ya.
Ole itu apa cedera? Ole itu Cedera lama Iya, dia, tapi lama apa itu. dia? nggak tahu dia ya tapi dia sudah mulai latihan lagi nih. Iya. Salah urat. Ya, Dia Ole itu pas Piala Presiden itu kan? ya, Iya, pas operasi dia, operasi sama juga operasi, tapi recovery-nya juga cepat bagus. karena di Inggris. Ya kan. Soalnya kalau saya mantau biasanya kan pemain tuh kadang update sosmed. Doni ini tipe kayaknya bukan yang aktif banget di Oh sosmed enggak juga sih. ada aktif sosmed. Iya. Jadi nggak ada Anti update apa-apa. sosmed. Ya sama seperti saya juga anti sosmed. Ya, Bukan ditutup aja. anti sih, tidak main sosmed. Itu loh. Ya update-nya itu Doni cedera dikonfirmasi. Friendster mainnya itu Doni itu. Hah? Friendster. Iya dia main hal. Oh berarti dia memang belum ada keputusan dari manajemen mau diapakan ini. Belum ada kalau itu. Kasian banget ya. Sayang sekali. Sayang sekali itu. Udah pemain mahal-mahal kan pemain mahal dia tuh. Mahal. Harusnya kan dia sebenarnya punya kesempatan debut di Malut. Karena dia di Malut dibawa juga. Iya. Tapi nggak dimainkan. Nggak dimainkan. Kayaknya waktu itu pertimbangannya fitnessnya dia. Level Iya, fitnessnya level fitnessnya belum bisa menyamai pemain lain. Dia tuh beneran sama siapa sih Mi? Waktu latihan itu? Aduh nggak tahu ya aku mas. Soalnya jauh ya jarak pandang. Terus minus kui gede banget dan nggak kelihatan aku. Oh, berarti kamu besok pakai teropong nih. Saya pakai kacamata 2 pak. Lu Nggak, maksudnya selain ini ada satu lagi. Nggak penting sih ini. Ya enggak, kamu pakai teropong bajak laut itu loh. Ya tapi ini yang di sesi latihan. Latihannya pas diis. Dis. Sebenarnya nggak boleh diliput itu. Boleh. Boleh. Jadi kan memang Buka ya. nggak terbuka sih. Tertutup. Di data. Jadi Van Gassel itu dia sempat berstatement. Heeh. Ininya dia cuma mau ditemui media tuh dalam 1 pekan 3 kali. Sama wartawan. Iya. Satu pada saat preskon sebelum pertandingan. Kedua saat preskon setelah pertandingan dan satu latihan persiapan di tengah minggu. Oh. Ini bener gaya-gaya Eropa banget ya. Ya, jadi kayak sekarang kita tag hari Senin kan 1 hari setelah pertandingan. Ini tadi aku udah konfirmasi media officer info liputan latihan Rabu atau Kamis Mas gitu. Jadi asumsi Rabu misalnya saya liputan ke lapangan, ya udah itu doang. Terus nanti mungkin Kamis atau Jumat tim berangkat ke Bali. Dan hasil itu pasti mau ya ditemui kalau memang itu terbuka untuk wartawan gitu kan. Iya, intinya ya yang menjadwalkan tuh JP-nya sendiri dia berkenanya hari apa. Itu aja sih. Ya berarti bagus ini. Iya. Ya, Ya maksudnya kita nggak sembarangan doorstop kan. iya nggak bisa, dia nggak mau. Kalau luar negeri kan emang seperti itu kan. Iya, Wartawan tuh hanya bisa tanya pelatih itu hanya saat pas conference aja. iya. Latihannya kan mereka tertutup ruangannya. Beda sama zaman saya dulu. Kapanpun bisa. Ditemui dimanapun ya. Nggak masalah ditemui, saya lagi tengok-tengok di rumah ditelepon sama pelatih. Malah pengen ngomong. Nah, ayo Mas ngopi ngobrol gitu. Wah iya gitu kan. Dulu ya. Kalau dulu kan ya dulu ada juga pelatih asing juga, tapi orangnya juga ya Indonesia banget gitu ya. Ya toh. Nah, posisi lagi di mana? Ya lagi di kantor gitu kan. Wah saya nggak punya temen ini. Ayo ngobrol, ya udah kita ngobrol. Gitu. Bahkan sering pelatih yang tahu-tahu datang ke kantor gitu kan. Iki podo wae ulul marani gebuk iki. Ya makanya dulu wartawan tuh kalau nyari berita gampang. Iya. Ya kalau JP tuh kayaknya Ya dia Ya profesional. profesional ya, mah. dan aku juga nggak punya komparasi ya karena masnya baru ngeliput tim bola PSIM kan baru ini. Kan. Iya. Standarnya dia ini banget. Ya maksudnya ini aku sempet di salah satu sesi latihan wawancara Reva Hadi sama Yusaku gimana soal program atau pola latihan yang dikasih JP sama pelatih fisik Jorge Gomez gitu. Ya kalau Reva bilang ya mereka disiplinnya tinggi banget gitu. Standarisasi latihannya tuh tinggi sekali dari intensitas, dari durasi, terus kayaknya mereka tuh off day dalam 1 minggu tuh cuma 2 hari apa ya? Jadi porsi latihannya banyak banget, entah itu tactical, finishing atau teknik dan segala macam ditambah ada latihan ke gym kan. Tapi kalau Hustra itu kelihatannya nih temuin Santai. Santai dia. Ya, Husra tuh Belanda juga bukan? Di Belanda lah. Dia Belanda, Masa dia keturunan Maluku? Enggak, Belanda itu Hustra, Peter Hustra. Iya, tapi maksudnya kayaknya karakteristiknya juga beda banget. Santai. Ya mungkin ini karena ya masing-masing orang ya karakternya sendiri. Dan apakah ada faktor
JP baru pertama kali ke Indonesia, Iya, jadi dia mungkin. belum terbiasa dengan kultur dan- sosialnya Indonesia Iya, mungkin lah. Iya benar. Ya tapi kalau saya lihat JP itu kelihatannya memang pelatih yang sangat profesional gitu. Iya, Dan dia memperlakukan, dia juga menempatkan diri sebagai seorang pelatih gitu kan. Iya. Dia mantan asistennya ini kan siapa? Giovanni Van Bronckhorst ya. Giovanni Van Bronckhorst di Besiktas. Iya, benar, di Sama Robby van Persie Sekarang waktu aja di Giovanni ngelatih Liverpool loh. Jadi Asisten pelatihnya Arne Slot. Arne Slot. Luar biasa. Iya Dia pernah juga asisten pelatihnya Ronald Koeman juga. Iya. ya JP kayaknya tipe pelatih yang memang ya aku sempat bilang ya, straight to the point banget, profesional banget, iya, serius, orangnya serius banget. Dan waktu di bench kemarin dia juga nggak pernah senyum ya. Iya, iya, Meskipun timnya ngegolin itu dia juga nggak pernah senyum gitu. iya bener. Nggak terlalu ekspresif juga. Waktu wawancara pokoknya waktu doorstop tuh ya jawabannya cuma 1-2 kata flat aja, nggak ada antusiasme menjawab. Ya itu menarik lah karakter. Tapi Van Gastel ini dikontrak semusim atau 2 musim? Semusim ya? dengan opsi perpanjangan. Dan setahu opsi saya. berpanjangan itu. Tapi ya menarik lah karakter pelatih ini kan berbeda-beda gitu. Tapi dengan sepak terjang dia seperti ini ya mungkin ya bahkan banyak sih tim Indonesia yang banyak duit akan ngerayu di tahun depan ya. iya. Bisa aja sih. Bisa aja. Soalnya rata-rata gitu kan ya, maksudnya ketika pelatih udah nyoba main atau ngelatih di Indonesia, kayak karirnya akan panjang tapi pindah-pindah tim. Iya. Ya dan biasanya seperti itu. Dan JP juga kelihatannya enjoy kok di Jogja ya. Oh, kalau di Jogjanya iya. Gimana lagi gaji Eropa Iya. UMR makannya. Iya. Dia pernah ngomong nih kalau dia enjoy di sini gitu. Iya, Pak, enjoy. Dia suka sama cuacanya. Harga makanan murah enggak? Ya, enggak, kayaknya dia pesennya di sini juga bukan yang burjo kayak aku. Ya, dia kan di apart toh. Di apart dikasih mobil. Tapi nggak ada driver dia. Dia kemana-mana sama Jorge Gomez itu. Jorge Gomez asistennya. Sebenarnya kalau di DSP dia sebagai pelatih fisik. Oh pelatih lah ya asisten pelatih fisik kan. Betul. Oh kemana-mana jalan ya dia berdua itu. Iya satu mobil sama dia. Sing nyupiri siapa mi? Jorge ya. Oh, Kadang Gomeznya. juga ya. Kadang juga JP pernah sih aku ngeliat dia nyetir sendiri. Nggak nyasar gitu di sini ya. Kayak enggak deh. Ada Google Maps. Iya kan. Mungkin itu dia malasnya ke SSI. Waduh jauh gitu kan, Mungkin ya. mungkin. Iya. Aku aja ngerasa aduh jauh ya kalau harus seminggu sekali ini. Saya aja kepengen mau kemarin pengen nonton ke sana ya awang-awangan. Iya lumayan ya Awang-awangan jaraknya. gitu. Lah saya dari Maguwo sampai ke sana jauh. Ya makanya. timur ke barat. Iya dari. Dia kayaknya itu deh alasannya JP nggak mau OT di SSA. 1 jauh, 2 kan OT terbatas durasinya. durasinya. Cuma 1 jam. Iya kalau dia latihan sendiri misalnya di 2 GIS, jam dia bisa lebih lama. lebih efektif. Iya dan ya itu alasannya Ya jarak. kalau di Yis kan deket dengan tempat tinggal dia kan. Iya. Ngidul tok atau kopong gitu kan. Iya benar. Ya menarik lah tapi ya apapun ya tetap semangat lah PSIM ya tetap kita dukung kan ya. Iya. Meskipun saya juga dukung tim ini berpindah-pindah terus. Nah kamu kan baru tim ini ya Mia. Kalau dulu Liga Indonesia saya Persipura Pak. Weh Mutiara Hitam. Iya zaman-zaman masih SD lah. Hebat. Kamu punya darah turunan Papua enggak sih? Oh ya. Ya memang luar biasa. Ya ada puas di situ. Saya juga ngefan Persipura gitu kan. Iya. Saya PSBL dong. Yosep Iai. Hah? Yosep Iai nggak tahu kamu pelatihnya Paul Cuming. Oh itu aku tahu. Oh iya tahu. Tapi PSBL itu juga nggak tahu sekarang kemana Pak itu PSBL. Kayaknya bubar ya. Bubar mungkin. Dan Lampung itu punya banyak tim. Banyak. Ada Badak Lampung. Lampung hilang. Iya terakhir Sekarang Bayangkara kan sekarang Lampung kan. Iya. Ya, saya itu malah tahu dulu itu ada tim Badak Lampung. Itu waktu di Boyolali. Waktu itu saya lagi survei lapangan yang punya Lestarindo itu loh. Iya. Kan pusatnya di Boyolali itu ada. Kemudian saya nanya-nanya di situ, terus pengurusnya lapangan bilang, "Wah, ini juga ada tim Liga 1 yang main latihan di sini gitu kan. Training camp di sini. Apa namanya? Betul Lampung FC. Lampung gitu kan. Pelatihnya asing waktu itu kan. Waktu itu memang saya sudah lama nggak gitu Liga Indonesia, baru tahu wah ada Badak Lampung TC di Boyolali. itu tim Badak Lampung itu bukan tim Lampung sebenarnya itu. Bukan tim Lampung. Kayaknya dia beli ya sana saya. Persiwa atau mana? Saya lupa saya. Iya. Udah belinya di mana itu. Iya. Banyak yang tim itu beli itu. Bali kan juga gitu kan, Bali United sekarang kalau nggak salah Persisam Pak ya. Oke, udah berapa menit? Sejam lebih ya. Wah, 90 menit dah, 1,5 jam. Oke ya, sekian dah podcast kita hari ini.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed, or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.